Itu mereka support dengan bentuk voucher itu tadi gitu. Vouchernya akan kami berikan kepada penyetor sebagai bentuk apresiasi karena telah join dari event ini. Kemudian mereka salah satunya juga akan mendapatkan free produk dari Fosco. Kalau di sini dapatnya adalah free coffee. Kami ada event namanya adalah Green Consumer Day. Kami membawa hashtag collect and celebrate. Jadi makna di balik itu adalah collect itu kami menghimbau kepada semua masyarakat Kota Malang itu untuk mengumpulkan sampah anorganik mereka dan juga memilahnya di rumah, kemudian menyetorkannya ke drop points yang bekerja sama dengan ID Terles. Ada 4 drop points yang bekerja sama dengan kami. Yang pertama adalah Fosco, dan kebetulan owner dari Fosco sendiri itu merupakan business and development dari ID Terles. Kemudian ada Semat, itu di daerah Tasikmadu. Kemudian ada Equal, itu di daerah Dermo dekat UMM. Dan ada Fugu by Fosco Coffee, itu ada di daerah Splendid. Jadi fungsinya drop points ini memang disebar supaya nanti semua masyarakat warga Kota Malang ya itu bisa nge-reach tempat drop points ini. Jadi nggak terpusat di satu aja gitu. Jadi mereka bakal setor sampahnya, kemudian kami di sini akan menerima sampah tersebut sebagai apresiasi karena mereka telah memilah sampah mereka dan telah menyetorkannya kepada instansi yang lebih bertanggung jawab. Maka kami juga bekerja sama dengan banyak kafe-kafe Malang seperti Rumah Kanca, kemudian ada Sejenak, dan kemudian dan lain-lainnya ya nanti ada. Itu mereka support dengan bentuk voucher itu tadi gitu. Vouchernya akan kami berikan kepada penyetor sebagai bentuk apresiasi karena telah join dari event ini. Kemudian mereka salah satunya juga akan mendapatkan free produk dari Fosco. Kalau di sini dapatnya adalah free coffee gitu. Nah, setelah sampah-sampah tersebut itu terkumpulkan, nanti jam 4 sore akan di pick up secara serentak oleh tim ID Terles. Jadi akan ngambil ya sampah di Fosco, sampah di Fugu, Semat, dan juga satunya itu ada di Equal, itu dikumpulkan. Kemudian sampah-sampah tersebut akan kami taruh di base camp ID Terles untuk kami recovery lagi. Jadi sampah tersebut kayak gini, ini kan masih beda-beda bahan ya. Contoh misal kayak gini deh. Ini kan tutup sama badannya kan udah beda bahan. Nah, ini harus kami pisahkan gitu. Jadi nanti setelah acara ini kami semua dari teman-teman ID Terles itu akan merecovery sampah tersebut untuk dipilah lebih lanjut. Kemudian besok paginya kami bekerja sama dengan Bank Sampah Bank Sampah Malang untuk mengambil sampah tersebut gitu. Sebenarnya itu berawal dari keresahan pribadi ya, karena saya sebenarnya sudah menerapkan pilah sampah tapi secara personal aja gitu. Cuman kemudian ketika saya menikah bulan tahun 2020 kemarin, itu rumah saya dekat sama bank sampah gitu. Dan karena saya juga lumayan aktif di Instagram, jadi saya sekalian aja edukasi gitu tentang bank sampah di Instagram. Tapi ternyata responnya teman-teman, paling nggak di circle terdekat ya, mereka tuh juga kayak kurang antusias gitu sama bank sampah, karena bank sampah itu mereka kan mereka nggak ada fasilitas pick up, dan pun kalau misalkan ada mereka harus mengumpulkan sampah sebanyak 50 kilo gitu. Jadi teman-teman yang terbatas waktu dan tenaga itu nggak bisa menyetorkan sampahnya mereka atau meminta bank sampah untuk bisa pick up sampahnya gitu. Jadi saya mikir, kenapa kita nggak bikin satu komunitas atau suatu service gitu yang bisa mewadahi orang-orang yang mereka sebenarnya sudah punya awareness gitu, cuman tinggal mereka nggak tahu mesti diapain nih sampah dan mesti dikasihin kemana gitu. Jadi kami berusaha untuk bisa lebih fleksibel aja gitu. Sampah, skincare, sama make up, karena kebetulan
emang udah lama hobi skincarean dan sekarang side jobnya adalah beauty reviewer. Jadi rata-rata sampah yang aku punya di kosan adalah sampah skincare dan make up. Sebenarnya dari dulu karena merasa belum ada tempat yang tepat untuk menyalurkan sampah-sampah tadi, jadi sampah-sampah itu ditumpuk aja di kosan, yang penting udah bersih dan nggak menimbulkan bau gitu. Cuma lama-lama kan di kosan makin numpuk nggak enak dilihatnya nih gitu. Sedangkan kebanyakan sampah-sampah skincare dan make upnya itu dia beling, sifatnya kaca. Ada tempat untuk menyalurkan sampah-sampah itu, tapi bukan di Malang. Paling dekat kalau nggak salah ada di Sidoarjo. Sedangkan kalau di Malang, setahu saya di beberapa RT RW itu ada bank sampah. Cuma di mana aja yang aktif sih kurang ngerti gitu ya. Nah, untuk menyalurkan sampah-sampah yang berat tadi kalau keluar kota itu otomatis harus dikemas dengan baik gitu, karena beresiko misalkan jadi pecah dan lain-lain, dan juga untuk ongkos kirimnya pasti juga berat gitu karena sampah skincare-nya juga berat. Jadi tertariknya karena di Malang setahu saya yang kayak gini baru gitu, dan kebetulan saya butuh untuk menyalurkan sampah-sampah tadi gitu ya, biar lebih bersih dan harapannya nggak sekedar dibuang gitu aja di tempat sampah, karena kan masih bisa diolah. Dan juga kalau dibuang di tempat sampah itu, terutama kayak kaca dan lain-lain, agak bahaya juga karena takutnya nanti pecah atau kena yang ngambil dan lain-lain sih gitu. Tadi ada voucher dari coffee shopnya yang di tempat ini, terus juga ada beberapa voucher lainnya dari beberapa tempat yang kerjasama sama Eliterless. Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe dalam konten.id.